Oke, kita record ya. Halo, selamat siang. Good afternoon to Kak Erli, Kak Putri, dan Kak Dewi Alia. Oke, minggu ini minggu kedua ya, minggu kedua bulan Februari. And we will learn about limit fungsi aljabar, tapi ini yang bentuk tak tentu. Ini lanjutannya kemarin dan ini sekaligus materi terakhir untuk limit. Jadi limit bentuk tak tentu itu udah kita singgung ya waktu minggu lalu. Yang waktu minggu lalu itu kalau yang hasilnya 0/0, nah itu berarti itu merupakan limit bentuk tak tentu dan kita harus mencari solusinya nih biar ada nilai limitnya. Seperti itu. Kita langsung aja. Next. Oke. Nih, bentuk hasil limit. Bentuk hasil limit dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Kalau bentuk tentu itu misal kita langsung masukkan nilai X-nya, itu nggak 0/0. Bisa jadi dia bentuknya nih A. Kok black? Bentar ya. A, A per B, A per 0, A per 0 bisa loh, dia hasilnya 0. Tak hingga, sorry. Atau 0 per B, itu yang hasilnya 0. Dengan A, B itu bilangan real. Dan kita kalau limit bentuk tak tentu tuh nih, misal 0/0, atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga pangkat tak hingga, lah itu limit bentuk tak tentu. Jadi kita harus bisa mencari nilai limitnya. Berarti dengan cara-cara tertentu kita akan bahas kali ini. Kemudian nih, dengan menggunakan, ada catatannya, dengan menggunakan metode substitusi, jika hasilnya bentuk tentu, maka itu hasilnya. Namun jika hasilnya bentuk tak tentu nih, maka harus diselesaikan dengan metode faktorisasi atau mengalihkan dengan akar sekawan gitu ya. Next, nih contoh ya, contoh. Berikut adalah contoh-contoh bentuk limit tentu dan tak tentu. Yang pertama, we have nih, limit 3x pangkat 3 untuk x mendekati 1. Jadi kita langsung substitusikan untuk ngecek ya, dia tentu atau nggak tentu. Langsung kita masukkan, misal 3, x pangkat 3-nya x-nya diganti 1, berarti kan 1 pangkat 3, berarti kan 3 kali 1, 3, hasilnya 3. Oh, ternyata itu bentuk tentu. Next, kita masukkan lagi untuk yang limit yang kedua. Contohnya yaitu limit 2x plus 5 per x plus 2 untuk x mendekati min 2. Kemudian kita langsung substitusikan x sama dengan negatif 2. Jadi 2 kalikan min 2 plus 5, kemudian pernya yaitu min 2 plus 2. Oh, ini juga sama, bentuk tentu juga karena dia hasilnya 1/0, yaitu tak hingga. And the last one we have nih, limit x kuadrat min 1 per x plus 1 untuk x mendekati min 1. Jadi kita langsung substitusikan min 1 kuadrat itu kan 1. 1 min 1, 0. Terus kemudian penyebutnya min 1 plus 1, 0 juga. Aduh, kalau 0/0 ini, nah ini yang masuk dalam bentuk tak tentu. Oke? Next. Nah, karena tadi kan udah disinggung tuh, caranya gimana ya kalau limit tak tentu? Ada dua cara, yaitu secara faktorisasi atau mengalihkan sekawan. Tapi sebelumnya, sebelum faktorisasi, kita nih ada bentuk faktor istimewa. Nih, faktor istimewanya. Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, jadi itu merupakan perkalian dari A plus B, A min B. Di SMP udah pernah diajari ya, dulu, tapi udah lama banget ya mungkin ya. Nih, A plus B kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Next, jika ada A min B kuadrat, maka hasilnya yaitu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Terus kemudian A pangkat 3 min B pangkat 3 itu sama dengan A min B kalikan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. And the last one, jika A pangkat 3 plus B pangkat 3, maka hasilnya yaitu A plus B kali A kuadrat
min AB plus B kuadrat. Seperti itu. Oke, kita punya latihan soal. Nih, latihan soalnya. Coba kita pakai dua cara ya. Kita akan menentukan nilai limit dari limit 2x kuadrat min x min 3 per 3x kuadrat plus 8x plus 5. Untuk x mendekati min 1. Kalau misal kita coba dulu nih, substitusi langsung bisa langsung ketemu nggak ya? Nih, kita substitusikan langsung. Berarti min 1 ya. Min 1 itu sebagai ganti dari nilai x-nya menjadi 2 min 1 kuadrat min 1 min 3. Terus penyebutnya 3 min 1 kuadrat plus 8 kali min 1 plus 5. Maka menjadi pembilangnya 2 tambah 1 min 3. Berarti kan 3 min 3, 0. Kemudian 3 kali 1 ya berarti. 3 kali 1, 3. Terus kemudian 8 kali min 1 itu min 8. Berarti min 5. Min 5 tambah 5. Ternyata 0 juga. Berarti ini adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus gimana ya? Kalau bentuk pangkat-pangkat gini, kita dengan cara pemfaktoran. Yang kayak tadi itu. Kita faktorin ya. Nah, ini yang pembilangnya bisa kita faktorkan menjadi 2x min 3 dan x plus 1. Kemudian yang 3, yang penyebutnya yaitu menjadi 3x plus 5 per x plus 1. Lah, kita bisa coret nih kan sama. X plus 1, X plus 1. Maka tinggal 2x min 3 per 3x plus 5. Baru kita substitusikan. X sama dengan min 1-nya. Seperti itu ya. Nih. Jadi langsung kita substitusikan berarti 2 kali min 1 min 3. Berarti min 2, min 3, min 5. Kemudian 3 min 1, min 3 plus 5, berarti 2. Gitu. Oh ya, misal ada pertanyaan, gimana sih memfaktorinya? Cara memfaktorkan itu boleh pakai tuh. Ini loh, misal nih, kita mencari, nih, ini kan huruf huruf kan? Angka ya, angka terakhir. Jika dikalikan, ini pakai warna beda ya. Jika dikalikan, itu hasilnya min 3. Kemudian jika ditambah, itu hasilnya adalah min berapa? Min 1. Gitu. Dan harus sering banyak berlatih ya. Nggak bisa 1-2 hari sih. Kalau pemfaktoran tuh harus berkali-kali berlatihnya. Gitu. Nggak bisa instan. Kalau pemfaktoran tuh nggak bisa instan. Dan harus apa ya? Ya benar itu tadi. Harus berlatih tiap hari. Kalau mau bisa memfaktorkan dengan cepat. Seperti itu. Next nih. Oh, sekarang yang bentuk sekawan. Kan ada 2 tuh tadi. Kalau limit tak tentu itu yang pertama faktorisasi, kemudian sekawan lah. Kita sekarang menuju yang sekawan. Berikut adalah beberapa bentuk sekawan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai limit bentuk tak tentu dengan cara mengalihkan akar sekawan. Nih contoh. Akar sekawannya dari X min A berarti X plus A. Akar sekawannya dari ini, akar X min A berarti ya tinggal diganti aja ya, berarti prinsipnya tinggal diganti aja yang tadinya min berarti itu pos, oke? Nih. Iya. Terus kemudian ini jangan terkecoh. Ini plus bukan berarti di sininya min ya, karena ini tuh kesatuan nih. Ini kesatuan dari ini. Gitu ya. Jadi itu nilainya tetap yang diganti adalah ininya. Nih, diganti dari min jadi plus. Seperti itu. Next, nih kita punya latihan soal kayak yang tadi untuk mengaplikasikan. Nih, tadi bentuk sekawannya. Oke, kita punya limit X min 3 kalikan akar X plus akar 3 per akar X min akar 3. Ingat untuk X mendekati 3. Oke, kita dengan mengalihkan sekawan. Karena otomatis itu kalau misal kita ya substitusikan 3 ya. Ini kan 3 min 3. Jadi kan 0. Udah pasti ini berarti yang atasnya 0. Kemudian nih akar 3 min akar 3. 0 juga. Berarti ini tetap tak tentu. Maka kita pakai
akar sekawan. Oke, ingat kita kalikan akar sekawan. Akar sekawan yang mana sih pembilangnya apa penyebutnya? Nah, akar sekawan dari penyebutnya. Nih, berarti sekawannya berapa nih? Akar X plus akar 3 per akar X plus akar 3. Seperti itu. Jadi kemudian kita kalikan agak lebih besar aja ya. Coba. Nah, biar bisa dicoret-coret. Next nih. Oke. Kayak warna apa ya? Biar kelihatan orange. Oke, kemudian kita mulai mengalihkannya ya. Ini kan X min 3 turun. Dia tetap X min 3. Kemudian kita kalikan nih. Kita kalikan ini itu merupakan hasil dari nih perkalian dari ini. Biar gak bingung kok tiba-tiba langsung hasilnya ini ya. Ini tuh perkalian dari ini. Akar X plus akar 3 kali akar X min akar 3. Seperti itu ya. Ini kan seperti yang mana ya tadi ini. Nih bentuk A plus B kuadrat. Jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Seperti itu ya. Nah, oke, slide lagi. Next. Tadi seberapa sih? Segini ya. Next. Nah, ini berarti menjadi akar X kuadrat. Akar X kuadrat seperti ini. Plus 2 akar X akar 3 min akar 3 kuadrat. Seperti itu ya. Nah, akar X kuadrat tuh jadi ini. Jadi X. Kemudian 2 akar X akar 3 tetap ya. Terus kemudian akar 3 kuadrat itu adalah 3. Nah, seperti itu. Ternyata akar X min akar 3 kali akar X plus akar 3 itu hasilnya ini. X min 3. Dari apa? Dari tadi yang bentuk apa? Dari tadi yang bentuk itu loh, faktor istimewa itu. Ingat jika A plus B kali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti kan ini sama aja dengan kasus ini akar X kuadrat min akar 3 kuadrat. X min 3. Dari situ ya, kenapa kok ini bisa X min 3 dari itu ya. Nah, di dalam pembilang ada X min 3. Di penyebut juga ada X min 3. Maka bisa kita coret nih. Bisa coret X min 3 dan X min 3. Berarti tinggal apa? Tinggal X plus 2 kalikan akar X kalikan akar 3 plus 3. Baru setelah ini bisa kita substitusikan nilai X-nya yaitu 3. Menjadi 3 plus 2 akar 3. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 3 kali akar 3 plus 3. Akar 3 kali akar 3 berarti kan 3 ya. Berarti 3 plus 6 ini jadi 3. Ingat 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 6 tambah 3, sorry. Berarti 3 tambah 6 tambah 3, 12. Seperti itu. Bisa ya. Yang jelas kita harus, ini sih, harus hafal juga tadi yang bentuk faktor itu. Bentuk kuadrat dulu tadi. Yang A min B kuadrat itu jadinya apa? A plus B kuadrat jadinya apa gitu. Itu sangat membantu sekali. Seperti itu. Gini ya, diperkecil, tadi udah diperbesar. Next. Nih, gimana sih kalau misal bentuk soal cerita tapi harus pakai limit nih contohnya. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tertentu sehingga jarak tempuh setiap saat dirumuskan dengan ST. Nih, ST sama dengan 1/3 X pangkat 2 plus 3T. S dalam meter dan T dalam detik. Jarak yang ditempuh mobil saat T mendekati 30. Berarti limitnya untuk T mendekati 30 ya. Ini langsung aja, berarti kita langsung masukin aja ini. It's really easy. ST kita tulis. Itu ternyata udah di ini ya, udah didefinisikan di awal bahwa jaraknya itu ini. Limit 1/3 X pangkat 2 plus 3T ini. Untuk X-nya mendekati 30. Kok untuk X? Untuk T, sorry. Ini T ya harusnya.
I'm so sorry. Next nih. Terus kemudian kita langsung substitusikan aja untuk T sama dengan 30 itu. Berarti sepertiga kali X-nya diganti 30 kuadrat plus 3 kali 30. Berarti kan 30 kuadrat berapa? 900. 900 bagi 3 atau 900 kali sepertiga. Sama aja ya. Nih berarti 900 bagi 3 plus 90. Berarti 390. Jadi jarak yang ditempuh berapa? Hasilnya yaitu 390 meter. Gampang ya? Oke. Next. Nih ada latihan soal yang telah di-share kemarin hari Jumat. As always, kalau yang hari Senin itu kan materi. Kalau pas hari Jumat kita share. Apa latihan soalnya terkait materi yang udah kita share. Seperti itu. Oke, kita akan bahas yang nomor 1. Nih, yang nomor 1 kita punya ditulis ya soalnya ya. Kita punya limit. Wah, terlalu tebal ternyata. X kuadrat plus 5X min 36 per X kuadrat min 3X min 4. X mendekati 4. Oke, kita bisa langsung cara faktorisasi aja ya, karena itu udah pasti 0,0. 0 per 0 kok, 0,0 gitu. Oke? Next, maka menjadi limit kita faktorkan itu menjadi X plus 9, X min 4. Kok bisa? Ya bisa. 9 kali 4, 9 kali min 4, nih, 9 kali min 4, min 36. Terus plus 9, kan jadinya plus 9, terus min 4X jadinya plus 5. Berarti cocok. Per, nih, kita faktorkan juga yang bawahnya. Ternyata menjadi X min 4 kalikan, berarti berapa? X plus 1. Kok bisa? Ya bisa lagi, karena coba nih ya. Misal min 4 kali plus 1, berarti kan min 4. Kemudian min 4 tambah 1, min 3. Berarti cocok, berarti oke. Berarti benar ya. Untuk X mendekati berapa? Mendekati 4. Ada yang sama nggak? Pembilang sama penyebutnya. Kalau ada yang sama bisa kita coret. Ternyata ada yang sama, yaitu X min 4 per, nih, yang bawahnya juga ada X min 4. Kita bisa coret, berarti limitnya jadi gimana dong? Limit tinggal X plus 9 per X plus 1. X mendekati 4. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai X-nya, yaitu 4. Langsung aja ya, berarti 4 plus 9 per 4 plus 1. Sama dengan berapa? 13 per 5. Ya, selesai. Jadi, jawabannya untuk limit tersebut adalah nilainya 13 per 5. Gampang banget ya. Oke, next. Nomor 2. Nomor 2, kita punya bentuk akar nih. Kita punya bentuk akar. Berarti kita harus mengalihkan akar sekawan. Coba misal kita langsung substitusikan ya. Kalau langsung substitusikan berarti jadi berapa ini? 0. Min akar 0 per akar 0. 0 per 0. Tetot. Berarti nggak bisa ya. Berarti kita harus mengalihkan akar sekawannya. Kita tulis di sini sama. Limit X min akar X per akar X. X mendekati 0. Ingat, kalau akar sekawan dari cuma bentuk akar gini gimana? Ya bentuk akar gini aja. Berarti gimana? Limit X min akar X per akar X kali akar X per akar X. Jadi tinggal dikalikan dengan akarnya ya. Untuk X mendekati 0. Sama dengan, berarti menjadi berapa? X akar X, kita kalikan pelan-pelan ya. X kali akar X berarti jadi ini. Kemudian min akar X kalikan akar X berarti min X. Per
per berapa? Akar X kali akar X berarti menjadi X sama dengan, loh limitnya kok hilang? Bentar, harusnya ada tulisan limit di sini dulu ya. Nih, sorry. Ini harusnya ada tulisan limit nih. Nanti aku dimarahi penemunya ya. Nih, sama dengan, muat nggak ya? Di bawah aja deh. Nih, di bawah aja. Pindah bawah ya. Berarti sama dengan limit. Kita pisahin nih, kita pisahin X-nya biar nggak jadi 0 per 0 ya. Kita pisahin X-nya, kita ganti di depan, berarti jadi apa? Akar X min 1 per X. X mendekati 0. Kemudian bisa kita coret, ini kan X sama X. Bisa kita coret, berarti menjadi limit akar X min 1. X mendekati 0. Nah, ini bisa. Kita langsung substitusikan menjadi akar 0 min 1. Akar 0 itu 0, 0 min 1. Berarti hasilnya min 1. Gampang ya? Nih. Tapi yang jelas itu tadi kalian harus sering-sering berlatih bagaimana cara memfaktorkan dan bagaimana cara mengalihkan dengan akar sekawan. Dan itu nggak bisa instan langsung ya, harus setiap hari dipelihara. Dipelihara, apa ya? Ya, dipelihara hasrat untuk belajar matematikanya. Oke, pasti bisa. Next, nomor 3. Terakhir ya. Aduh, pas ternyata. Harus cukup, pokoknya harus cukup. 30 menit itu harus cukup, kalian harus cukup untuk belajar materi dan soal latihan. Harus cukup, harus worth it. Kalau bahasa sekarang harus worth it gitu ya. Next, kita punya nomor 3. Ini juga sama. Ini gabungan ya, ini gabungan cara pemfaktoran sama cara perkalian sekawan. Oh, nih. Next. Oke, kita tulis. Berarti soalnya limit 9 min X kuadrat per 4 min X kuadrat plus 7. Ingat, X-nya mendekati berapa? Mendekati 3. Kemudian bisa kita kalikan sekawan. Berarti kalikan sekawan dari yang mana? Dari yang ini. Ingat yang diganti tandanya ininya ya. Min-nya ini diganti dengan plus. Bukan ini, bukan yang sebelah ini, tetot. Itu bukan. Itu enggak, itu tetap plus ya. Berarti menjadi limit 9 min X pangkat 2 per 4 min, kurang panjang ya, X kuadrat plus 7 kalikan 4 min, kok min, plus, sorry. Aku yang bilang, aku yang lupa. Per, nih, 4 plus akar X kuadrat plus 7. Untuk X mendekati berapa? X mendekati 3. Kemudian, nih, sama dengan limit 9 min X kuadrat. Biar nggak bingung, bisa kita kurung ya. Dalam kurung, nulisnya X kuadrat plus 7. Nih, per, ingat, ini kan berarti bentuk apa? Ini sama ini. Bentuk A plus B, A min B. Berarti A kuadrat min B kuadrat. Berarti jadinya apa? A kuadrat berarti 4 kuadrat min akar X kuadrat per plus 7 kuadrat. Berarti menjadi 16 gitu ya. Bisa kita tulis langsung di sini. Berarti menjadi 16 min. Kalau akar sama akar berarti akarnya hilang, nilainya tetap. Berarti X kuadrat plus 7. Seperti ini. X mendekati 3. Sama dengan limit 9 min X kuadrat 4 plus akar X kuadrat plus 7 per, ini 16 min 7. Ingat, kalau bentuk seperti ini berarti kan jadinya 16 min X kuadrat min 7. Berarti 16 min 7 berapa? 9 min X kuadrat. Nah, ini lihat di sini sama, di highlight aja. Ini sama, berarti bisa kita coret ya, bisa kita coret. Maka menjadi ini aja, limit 4 plus akar X kuadrat plus 7. X mendekati
3. Nah, ini kan udah hasilnya nggak mungkin 0/0. Baru kita substitusikan. Untuk X yaitu 3. Tuh, di layar gerak nggak? Kok di layarku nggak gerak? Nih, berarti menjadi nggak ke, aduh, gimana ya? Ini kayaknya masalah jaringan ya. Nanti saya share ininya ya, saya share hasil pembahasannya seperti biasa ya tiap hari Senin. Gitu. Untung udah mau selesai ya. Sorry, sorry. Maaf ya. Nih, jadi hasilnya menjadi limit 4 plus 3 kuadrat plus 7. Berarti menjadi berapa? 4 plus 3 kuadrat plus 7. Berarti menjadi 4 plus akar 9 tambah 7, 16. Berarti 4 plus 4 sama dengan 8. Selesai. Nge-freeze ya. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf karena ini mungkin masalah gangguan sinyal. Tapi untuk pembahasannya besok akan kita share di grup. Oke, mohon maaf sekali lagi. Terus kemudian terima kasih banyak karena udah gabung di kelas online minggu ini. Untung udah mau hampir selesai ya. Maaf banget. Oke, karena waktunya udah mau habis. Saya pamit ya, Kak Uli pamit ya. Sampai ketemu minggu depan. Kita bahas materi yang baru, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Untuk yang minggu depan adalah konsepnya, kemudian yang minggu terakhir adalah tentang rumus-rumus bagaimana sih menyelesaikan soal turunan fungsi aljabar. Sekali lagi, I'm so sorry, maaf banget nggak bisa maksimal hari ini karena masalah jaringan ya, so sorry. Ya, besok nantikan image pembahasannya. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat ya pertemuan kali ini. See you, thank you so much and sorry, so sorry. Maaf ya. Iya, sama-sama Kak Dewi Alia. Sampai ketemu ya minggu depan ya.